Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ustaz Vicky, dalam kegiatan, bisa dilihat ya, Infikes atau Inovatif Podcast, podcastnya SMA Montessori Gresik. Jadi pada kesempatan kali ini ada tamu istimewa, yakni coach ya, atau panggilannya dalam dunia perbasketan itu kan pelatih dipanggilnya coach seperti itu, atau dalam sepak bola juga sama, coach ya. Hari ini kita ada Coach Gib ya, Coach Gib atau nama panjangnya Coach Gibran. Nanti kita akan berkenalan dengan beliau dan sekaligus bertanya-tanya mengenai dunia perbasketan yang beliau geluti selama beliau menjadi pelatih ataupun ketika dulu menjadi pemain ya. Biasanya sih kalau sebelum jadi pelatih kan jadi pemain dulu karena butuh pengalaman ya. Betul. Oke, baik. Untuk pemirsa Infikes, mari kita berkenalan dulu dengan Coach Gib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Coach? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Sudah pernah terpapar COVID? Alhamdulillah sejauh ini belum pernah. Meskipun teman dekat banyak yang kena, tapi alhamdulillah belum pernah. Oh, belum ya. Jadi kan rata-rata itu hampir semua jadi alumni COVID ya. Jadi Coach Gib ini tetap sehat, menjadi bukti dan salah satu fisik itu menunjang bagi kita untuk menghindari tertularnya COVID ya. Berarti bisa dibilang Coach Gib ini fisiknya prima, juga mentalnya juga terjaga. Jadi salah satu begitu. Alhamdulillah begitu. Oke, baik, barangkali bisa berkenalan dulu bagaimana banyak yang belum kenal tentunya karena terutama bagi para alumni ya, karena memang masih dibilang baru di sini. Sangat baru sehingga perlu memperkenalkan diri kepada adik-adik ataupun para alumni yang sedang menonton podcast ini. Monggo Coach. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Coach Gibran. Jadi lengkapnya Gibran Fatkurosi. Biasanya dipanggil Coach Gib. Coach Gib, ya, Coach Gib boleh, kadang Coach Gibran lengkap, kadang ada yang manggil Coach G juga. Oh iya, macam-macam terserah anak-anak lah. Pokoknya masih nama kan begitu. Oh gitu. Ya, asalnya sih kebetulan saya asli Mojokerto. Cuman ya istri asli sini. Gresik. Jadi tiap hari setelah melatih itu PP atau ya paling nggak Gresik dulu atau gimana? Ke Gresik dulu. Jadi kalau biasanya jadwalnya ngelatih itu sore kan? Sore kadang malam, itu saya biasanya malamnya, jadi kayak hari Selasa latih, Senin malamnya udah di Gresik. Kadang Selasa pagi udah di Gresik. Oh gitu ya, siap. Tergantung mood aja sih. Pengen berangkat langsung ke lapangan. Karena ini kan berbicara mengenai kepelatihan ya, coaching ya, berarti biasanya itu pelatih yang hebat kan dulunya rata-rata itu pemainnya juga hebat, kayak pemain bola Zidane gitu kan. Pelatihnya juga sekarang hebat. Ini sejak kapan nih mengenal dunia basket, Coach Gib? Alhamdulillahnya saya dari SMP ya, jadi lebih tepatnya SMP ya 2003-2004 di Mojokerto. Di Mojokerto, SMP 1 Mojokerto. Itu sudah mulai jadi pemain ya? Pemain. Tapi dulu waktu SMP masih belum benar-benar 100% di basket. Karena masih banyak ya, namanya masih masa masih nyoba-nyoba, jadi pernah ikut sepak bola, voli, futsal juga pernah. Jadi segala macam olahraga yang penting. Fisik ya. Karena dasarnya suka olahraga. Betul. Setelah SMP lanjut di SMA-nya juga. SMA. Jadi ekstra basket. Ekstra. Pemain juga ya. Itu di mana SMA-nya, Coach? SMA-nya Puri kebetulan. Wah, itu cukup terkenal juga di dunia DBL ya. Alhamdulillah ya. Jadi sempat jadi pemain yang ikut main di DBL juga waktu itu ya, atau sudah? Ya, alhamdulillah saya final di 2008. Final. Jadi masih ingat lawan tim siapa itu? SMA Petra 4 Sidoarjo. Hasilnya juara 1? Enggak, kalah. Berarti second ya? Ya, dulu dulu masih, karena sekarang kan langsung ke final. Ya. Kalau dulu itu masih ada final S Java. Jadi final di Jawa Timurnya dulu. Kalau juara baru final yang sebenarnya yang seluruh Indonesia itu kan. Tapi final, benar-benar final yang ditonton ribuan orang ya waktu itu ya? Waktu itu SMA Puri ngeluarin 10 bis. 10 bis? 12 ke Surabaya ya? Berangkat ke Surabaya. Itu gimana perasaan jadi pemain kemudian masuk final di event paling besar sejatim waktu itu? Grogi atau nggak nyangka atau gimana waktu itu? Kalau lebih tepatnya saya pengen balas dendam soalnya. Oh gitu ya? Iya. Karena kakak kelas saya pun dulu final tapi nggak dapet kan. 2007-nya final juga? Berarti? 2007 itu gagal di 8 besar saya. Oh, 8 besarnya? Iya, 8 berarti besar. Berarti kakak kelasnya yang di final itu 2006? 2006, 2004. Lawannya juga sama, Petra? Enggak, lawan Kedungwaru.
Kedungwaru. Tapi saya ketemu Kedungwaru itu di babak 8 besar. 8 besar ya. Alhamdulillahnya kita menang telak. Betul. Menang telak. Jadi akhirnya ya sampai final alhamdulillahnya. Waktu itu jadi juara 2, perasaannya gimana waktu itu? Terhadap alma mater sekolah? Ya kalau dibilang seneng ya karena masuk final DPL kan nggak semua tim bisa masuk final gitu kan. Prosesnya pun juga panjang. Jadi dibilang seneng ya seneng, tapi sedih juga sedih. Karena nggak bisa balas juara. Tetap juara 2 ya. Tetap juara 2. Tapi alhamdulillahnya setelah event DPL itu kan dulu ada Popmi Basketball. Oh gitu. Ya, jadi Popmi Basketball itu 2009 lah antara itu ya. Terus akhirnya saya main di situ setelah cedera ya. Sempat cedera juga? Jadi saya dulu kena patella. Jadi patella itu lutut. Tempurungnya lutut itu saya pernah geser 2 cm. Oh, tapi beda ya dengan ACL itu ya? Atau beda. Kalau ACL ya? Itu di ligamennya kan. Kalau patella ini tulangnya ke ototnya itu. Jadi antara tulang dan tulang besar yang atas itu sama yang bawah. Yang kanan atau kiri? Yang kiri. Sempat operasi? Enggak ya. Biayanya mahal. Dipijat aja ya. Dipijat. Jadi waktu itu divonis sama dokter. Jadi waktu itu kelas 1 SMA masih. Jadi habis dari SMP masuk ke kelas 1 karena overweight training. Belum kenal sains yang sekarang kan. Jadi latihannya sendiri ngawur karena bener-bener pengen ngejar kan soalnya waktu itu. Akhirnya cedera, divonis sama dokter harus 2 tahun berhenti. Cederanya ketika latihan justru ya? Waktu pertandingan di Jombang. Iya, waktu pertandingan di Jombang itu yang nggak bisa saya lupakan. Jadi bener-bener sakitnya minta ampun. Nggak bisa jalan ya sampeannya? Nggak, duduk aja susah saya. Oke. Karena sampai ke belakang kan sakitnya. Tulang belakang. Ya. Itu pemulihan berapa bulan? Saya nekat sih itu. Ya, dokter bilang 2 tahun saya berhenti, saya cuma 6 bulan waktu itu. Karena kenekatan saya. Jadi waktunya kita istirahat, saya nggak istirahat tapi untuk melatih kaki. Jadi tetap sakit dia waktu itu ya? Jadi saya pun harus, ini tak boleh ditiru ya, maksudnya nggak boleh ditiru sama teman-teman. Harus resiko juga ya, harus sesuai restu orang tua juga. Jadi kebetulan ibu saya kan kerja. Jadi ibu saya kan single fighter, jadi single parent. Ibu kerja karena saya di rumah nggak ngapa-ngapain ya waktu itu ya. Gabut, iseng ya, latihan sendiri. Akhirnya gitu. Teman-teman saya suruh jemput. Teman-teman pun nggak jemput saya pun nanti dimarahin, udah urusan saya kalau dimarahin orang tua, kamu udah ikut ya. Daripada di rumah nganggur. Iya, akhirnya berangkat tetap latihan bawa tongkat itu kan, egrang itu. Terus yang lain pada latihan tim, saya cuma latihan syuting. Lempar-lempar aja. Lempar syuting itu aja. Selama 6 bulan saya terlatih, akhirnya alhamdulillah sembuh. Terus yaitu final DPL itu akhirnya. Berarti final DPL itu pasca cedera? Pasca cedera selama 6 bulan. Traumatiknya luar biasa itu. Sampai 11 kelas 2 SMA berarti ya? Finalnya itu kelas 3 waktu itu? Kelas 3, waktu final itu kelas 3. Setahun pasca cedera ya? Setahun pasca cedera. Wah, sampai sekarang masih terasa nggak? Masih. Oh gitu ya? Jadi kalau dingin, terus saya kalau kecapean, kalau dibuat gerak kejut, akan berputar dia. Jadi akan kayak ada, belum benar-benar total ya? Bisa total. Memang nggak bisa harus operasi. Iya, harus operasi. Pilihannya operasi atau dilatih penguatan lagi. Kalau dilatih penguatan lagi itu yang kadang-kadang kitanya males ya. Berarti bisa kita ambil pelajaran dari Coach Gip kalau memang pemain pemula ya, yang SMA atau level SMP itu gimana sih pola latihan yang benar sehingga tidak overtraining sehingga menghindari cedera itu gimana? Pola latihan yang pas sih sebenarnya untuk pemula itu. Jadi saya sarankan latihannya itu sebenarnya begini, model latihan itu banyak ya. Model latihan itu banyak. Tapi kalau untuk yang masih pemula benar-benar SMP, saya rasa harus belajar atletik terlebih dahulu. Atletik dan penguatan kaki. Kenapa? Karena pada dasarnya semua olahraga, entah basket, futsal, yang di darat maksudnya ya, yang di darat. Kalau renang nggak tahu lagi, di darat lagi. Kalau di darat itu kayak futsal, sepak bola, terus volley, semuanya itu latihan di penguatan kaki dulu. Jadi lower body-nya dikuatin. Kenapa? Karena apalagi basket kita sering body contact. Kalau kakinya ibarat bangunan lah, kalau kakinya nggak kokoh, otomatis akan sering cedera. Jadi teman-teman yang sering cedera itu bisa jadi karena memang salah latihan atau memang tidak pernah latihan penguatan kaki. Itu sih. Jadi saran saya mending lower body-nya dulu dikuatin ya. Berarti selama ini anggapan bahwa basket itu harus pintar shooting, 3 point, dribble itu keliru ya, harus itu basicnya adalah kaki dulu ya. Kaki dulu. Oh iya. Jadi mungkin kita sering
lihat ya. Kenapa misal ini kalau teman-teman mungkin yang sekarang kan NBA ya, yang sering dibuat ini kan, dibuat acuan. Kita lihat aja LeBron James, Luka Doncic. Kenapa mereka sangat tinggi kan? Orang Indonesia kan sangat tinggi. Tapi kenapa geraknya lincah? Iya, Pak. Iya kan? Gede, tinggi gitu. Karena LeBron James itu latihannya dengan atlet Olimpiade atletik. Justru atletiknya yang dikuatkan. Latihan lari. Makanya LeBron James larinya bagus, badannya bagus karena latihannya lowernya kuat. Lowernya dulu. Jadi teman-teman kalau mau niru LeBron James bukan berarti begitu lihat di YouTube udah jadi ya, nggak bisa. Memang dibalik pertandingan atau pemain hebat itu justru dibalik lensanya itu yang latihan yang berat itu kan. Yang sangat berat itu dibalik itu memang latihannya memang benar-benar. Karena saya pernah lihat ya literasi ya kayak di YouTube gitu kan, terus NBA itu sempat ngeliput bagaimana seorang atlet superstar latihan itu bagaimana. Ternyata mungkin kalau ditiru di sini bisa berakibat cedera. Kenapa? Karena yang kurang sadar di Indonesia itu masalah nutrisi. Oh iya betul. Iya. Betul. Kalau kita latihan keras tapi makannya masih bakso, nasinya 2 piring. Terus nasinya 2 piring terus nyeblak gitu. Nah, sekarang kan nyeblak terus makan mie yang banyak micin, nah itu. Betul. Tidak akan menunjang. Saya dulu karena latihan keras tapi asupan gizinya juga kurang. Kurang teratur juga ya. Karena dulu saya waktu SMA masih susah makan. Oke. Jadi akhirnya ya itu overweight training. Dan tipsnya untuk teman-teman mungkin kalau lihat anak yang tinggi-tinggi kan pengen bisa nge-slam gitu kan. Jangan latihan beban dulu. Boleh tapi tidak boleh terlalu berat. Kalau mungkin di bawah 16 tahun itu maksimal latihan beban cuma 2 kilo. 2 kilo. Iya, kalau untuk latihan lower ya. Jadi karena itu tadi tidak semua orang Indonesia itu sadar akan nutrisi. Dan kebanyakan pokoknya yang penting kuat akhirnya dilatih. Supaya bisa lompat tinggi gitu kan, akhirnya bebannya dipasang kanan kiri atau pakai apa namanya itu ya, yang pakai besi dimasukin ke sarungnya untuk menambah berat itu. Itu biar lompatnya tinggi itu saya sarankan jangan dipakai. Kalau enggak itu tambah parah karena lutut itu sebenarnya sangat sensitif. Karena kita pun kayak nge-trap pun itu sudah ngelatih sebenarnya, kayak naik turun tangga itu. Waktu kita naik itu kita membawa beban tubuh kita sendiri. Tubuh kita sendiri itu sekitar 2-3 kali. Tapi ketika turun dari tangga itu kita membawa 4-5 kali tubuh kita. Justru turun jauh lebih berat gitu ya? Jauh lebih berat. Gitu. Oh tak kira kok naik itu malah berat enggak ya? Kebalikannya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang pendaki mungkin ya, yang belum mendaki kan sama kan? Betul. Waktu naik masih kuat gitu kan, masih bisa enak. Tapi ketika turun selain capek, memang turun itu memang lebih berat. Oh gitu. Waktu turun lebih berat karena tuh kita 4-5 kali. Karena kita kan hanya ke belakang begini. Kalau naik kan kita agak ke depan. Jadi mungkin secara beban tidak terlalu berat. Tapi kalau turun itu sampai kadang makan ada yang belum pernah naik gunung. Turun gunung akhirnya kayak ngejar gitu kan. Nah, itu karena kita membawa lebih berat tuh beratnya. Ya, 4-5 kali. Baik, kita kembali lagi ke dunia kepelatihan ini. Sejak kapan untuk tertarik setelah jadi pemain terus melatih? Itu sejak lulus SMA atau semenjak kuliah fisioterapi itu atau gimana? Saya tertarik ngelatih itu di tahun 2012 kalau nggak salah. 12 pasca kuliah atau? Iya, masih kuliah ya. Itu jadi waktu itu masih asisten pelatih ya, karena nggak tahu itu teman saya yang agak kurang ajar, tapi saya sekarang berterima kasih sama beliaunya sih. Hanya diajak gitu. Diajak ya. Karena saya sebenarnya dasarnya itu pelatih fisik memang. Fisiknya malah. Jadi kebugaran, jadi kayak bentuk anatomis tubuhnya yang bagus bagaimana itu kelebihan saya di situ dulu. Nah, diajak sebagai asisten, akhirnya nggak tahu kenapa lama-lama kok menyenangkan yang latih itu. Akhirnya di 2016 saya dipercaya ngelatih SMA Negeri 2 Kota Mojokerto. SMA Negeri 2 Mojokerto. 12 Mojokerto. Itu SMA atau sekolah pertama kali? Pertama kali saya ngelatih, ya. Dulu pernah sih SMP, cuman masih labil, belum yang benar-benar serius kayak untuk melatih ya. Maksudnya ini bagaimana, enggak ya, cuma datang gitu aja.
SMA Negeri 2 Mojokerto juga lumayan ya namanya ya di area Mojokerto. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah udah dapat nama. Karena saya pun terkenalnya kalau di basket itu kayak otoriter. Oh gitu. Di Mojokerto. Tapi itu saya kurangi sekarang. Iya. Saya kurangi karena ya ada banyak cara kan. Iya. Jadi itu saya kurangin. Selama melatih di SMA Negeri 2 Mojokerto itu apa saja yang prestasi yang pernah diraih timnya coach itu? Mungkin tingkat kabupaten atau pernah ke DPL? Kalau masih ingat, mungkin saking banyaknya lupa. Ya, yang paling tidak bisa saya lupa itu waktu main di Semansa Gresik. Oh, di Gresik sini malahan. Ya, itu yang tidak pernah saya lupakan. Sulit karena itu tahun pertama saya ngelatih. Terus tahun pertama saya bawa SMA 2 Mojokerto bertanding di luar kota. Mojokerto. Iya, di luar Mojokerto. Biasanya kan ke Mojokerto, ke Jombang gitu kan. Tidak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Akhirnya bawa ke Gresik. Kenapa saya tidak bisa lupa? Karena mohon maaf bukan menyinggung ya Coach Muksin. Jadi lawannya Semansa? Iya, Semansa. Di final? Di final. Oh, iya. Jadi saya masih ingat betul itu. Kenapa nggak bisa lupa? Karena di garis quarter 1 saya nggak pernah leading skornya. Oh gitu. Jadi kuartal 1 sampai 3? Sampai 4. Sampai 4 malah. 2 menit terakhir baru saya leading. Oke. Jadi selisih berapa skornya coach itu? Waktu di akhir-akhir itu. Kalau nggak salah ini ya. Yang jelas cukup banyak. Jadi di akhir gitu. Di akhir. 2 menit terakhir. Jadi kuartal 1 itu saya kalah 11-0. 11-0? Iya. 11-0 jauh. Saya nggak poin sama sekali. Kuartal 2 itu skornya 12-11. Mereka poin cuma 1, saya 11 poin. Selisih 1. Iya. Oke. Kuarter 3 itu 26-24. Oke, saling kejar-kejaran. Masih kejar-kejaran. Kuarter 4 itu di 2 menit terakhir saya ketinggal 2 poin. 45-43 kalau nggak salah. Akhirnya saya balik di kuarter. Strateginya gimana kok bisa? Fisiknya anak-anak kan kuarter 4 sudah mulai capek biasanya ya? Alhamdulillah pergantian pemain cadangannya seimbang atau gimana? Alhamdulillah saya belajarnya itu dari ya waktu saya jadi asisten itu. Jadi pelatih yang sebelumnya itu yang sama saya itu beliaunya itu pinter ngerotasi pemain. Oh gitu, jadi rotasi. Jadi nggak seluruh pemain ini terus dipaksa terus begitu. Nah, itu pasti kalah, itu capek gitu. Iya. Dan waktu itu memang outdoor kan jadi di jadi ngebaliknya itu saya cuma motivasi mereka. Jadi saya cuma ngeluarin kata-kata saya lebih baik kalah bertanding karena berjuang daripada saya kalah bertanding karena kalian menyerah gitu kan. Oke. Kalau memang menyerah sekarang, saya bilang ke panitia kita WO sekarang. Itu kurang 2 menit. 2 menit terakhir. Oke. Kalau memang pingin ngelanjutin dan bawa nama, ayo kita pulang bawa piala. Akhirnya anak-anak bangun. Ya? Iya, anak-anak bangun. Terus habis itu di 2 menit terakhir leadingnya malah banyak. Malah semasa. Kalau saya nggak salah ini sekitar 50 berapa lawan 40 berapa gitu. Wow. 52-48 kalau nggak salah. 52 48 kalau nggak salah ya. Cukup banyak juga apalagi 2 menit ya. 2 menit terakhir. Karena waktu itu memang Semansa panik mungkin ya, panik. Betul. Dan kita pun juga nggak mau kalah itu aja sih. Jadi dulu saya sempat benar-benar marah karena saya sampai sekarang ini sebenarnya saya nggak bisa nerima kalau tim saya itu kalah karena mental, saya nggak bisa nerima. Jadi lebih baik, saya pun menekankan ke anak-anak Semam juga begitu. Siapapun lawan kalian, saya lebih baik kalah karena saya berjuang itu lebih terhormat daripada saya kalah karena dia tim besar, dia tim ini inferior istilahnya, menganggap lawannya itu jauh lebih jago. Padahal kita sama-sama sama-sama latihan juga, kita latihan sama. Apa yang kita makan kan juga sama. Kalau orang Jawa kan istilahnya kan mau mangan segoi kan begitu. Itu sih. Itu dari Seman 2 Mojokerto, terus sebelum ke Semam ini apa langsung ke Semam atau ke sekolah lain dulu sebelum ke sini? Enggak, jadi saya memang dari SMA 2 langsung ke Semam. Oh gitu ya. Nah itu kira-kira yang mendasari atau memotivasi coach hijrah ya dari Mojokerto ke Gresik menerima challenge melatih Semam yang sudah punya nama besar begitu ya. Di Gresik dan di Surabaya itu
Gimana? Apa motivasi tersendiri untuk saya sebenarnya waktu melatih semam itu berpikir 2 kali ya. Kenapa? Karena sebenarnya kalau boleh jujur ini. Boleh. Dari 2016 waktu saya juara di Semansa itu, saya sudah ditawari untuk melatih semam. Sejak tahun 2016. Tapi saya tolak. Kenapa? Karena saya masih baru pegang tim SMA 2. Masih pengalaman. Ya. Masih. Karena saya merasa di situ. Belum pantas ya. Maksudnya belum pantas untuk melatih luar kota dulu. Iya. Saya masih banyak PR di diri saya sendiri gitu. Akhirnya 2016 saya tanding itu ditawari, saya menolak. Mohon maaf karena saya masih baru melatih SMA 2, masih banyak PR yang harus saya kerjakan. Karena target saya waktu itu SMA 2 pengen ikut DBL kan gitu. Jadi belum ikut DBL waktu itu. Terus di 2018 kalau nggak salah, itu saya ketemu lagi dengan Aremu. Dan saya ditawari lagi untuk pegang semam Aremu. Saya nolak yang kedua kalinya. Saya nolak, mohon maaf saya masih belum bisa karena masih di Seman 2 gitu kan. Nah, akhirnya di 2021 tahun kemarin ya. Iya, 2021 waktu itu Bapak Ainul yang langsung Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah yang ngajak saya ngopi yang sebenarnya agak kurang ajar ini. Itu Pak Merio sebenarnya. Iya, di balik itu semua itu Pak Mer yang kurang ajar ya. Saya diajak ngopi, tiba-tiba saya ditelepon, ayo ngopi di Gresik. Di Gresik. Bulan waktu itu di Gresik waktu ke mertua saya terus ditelepon, ayo ngopi. Nggak taunya nggak ada pikiran mau ditawari. Nggak ada pikiran. Waktu ditelepon itu ternyata sebelahnya itu Pak Ainul. Jadi di loudspeaker sama Pak Mer itu awal ceritanya saya ngelatih semam. Akhirnya minta maaf ketemu saya, minta maaf. Sepurane waktu telepon itu Pak Ainul udah di sebelah saya. Wah, saya dijebak ini ternyata gitu kan. Iya, dijebak. Akhirnya ketemu ngopi di, saya masih ingat itu, di malam minggu di tempatnya ada salah satu kafe. Kafe. Akhirnya Pak Ainul, saya butuh pelatih yang berkarakter coach karena sesuai dengan visi-misi sekolahnya kan gitu. Akhirnya gimana Pak ya, saya kalau sudah dimintai tolong ini, masanya Bapak Kepala Sekolah langsung yang turun kan gitu. Dan sudah berkali-kali diminta tolong. Berkali-kali minta tolong. Akhirnya ya mau enggak mau, oke lah, sudah waktunya saya keluar Mojokerto gitu kan. Akhirnya nyoba bagaimana sih ngelatih di luar gitu kan. Dan ternyata ya cukup mengasihkan. Cukup mengasihkan. Ya, alhamdulillah cukup mengasihkan. Oke. Terus selama melatih ini kira-kira ada hal-hal khusus nggak yang coach terapkan? Contohnya saya pernah dengar atau baca koran ya. Iya. Di salah satu SMA di Surabaya itu pelatihnya mewajibkan bola basket itu dibawa kemanapun, di kelas dibawa, di tempat tidur dibawa supaya chemistry dengan bola itu kena. Nah, kira-kira ada hal khusus apa sih yang coach terapkan untuk mendisiplinkan, terus melatih kekompakan tim itu? Mungkin dikasih bocorannya di sini. Kalau ngelatih kekompakan mungkin sejauh ini agak susah ya. Kenapa? Karena kita jarang bertemu karena pandemi kemarin. Pandemi ini ya, betul. Karena pandemi nggak boleh berkerumun juga kan gitu. Kalau sementara ini sih saya lebih menekankan ke mereka sadar akan sekitar dulu. Jadi misal begini, mungkin tidak semua pelatih yang meniru. Jadi kayak misal kita ada sparring atau kita latihan di luar, kan anak-anak kan bawa botol minum itu kan. Betul. Nah, itu saya nggak mau tahu gimana caranya kamu datang ke sini tempat ini bersih, pulang juga harus bersih gitu. Dan ternyata itu dapat apresiasi dari sekolah ya, maksudnya. Karena sesuai kan, kebersihan adalah sebagian dari iman kan begitu. Jadi saya menerapkan itu benar-benar. Terus untuk kekompakan, saya selalu marah ketika anak-anak saya tanya, kenapa si A tidak latihan? Nah, tidak tahu alasannya. Nah, itu jawabannya tidak tahu. Itu saya benar-benar marah. Pasti benar-benar marah. Tim itu harus saling mendukung kan, saling tahu support. alasannya. Iya. Jadi saya benar-benar marah. Kalian satu sekolah, kalau mungkin dulu kita WA itu hal yang susah ya. Sekarang kan HP kan semua orang semua orang pegang kan. gitu loh. Terus tak tanya, di sekolah nggak ketemu. Ya memang sekolah kita besar, apakah lebih gimana ya, maksudnya cuman kalau bilang 7 lantai sekolah kita kan. Masa kalian nggak ketemu sama sekali kan nggak mungkin begitu loh. Kalau memang nggak ketemu sama sekali,
oke lah, kan masih ada HP gitu kan. Jadi paling tidak tahu minimal gitu. Saling kasih kabar gitu betul, ya. Nggak harus nunggu dikabari. Betul. Ya, kalau sakit kan, coach maaf atau teman-teman hari ini kayaknya saya nggak latihan kan, minimal kasih kabar dulu. Betul. Itu tanggung jawab gitu ya. Itu yang saya benar-benar terapkan ke anak-anak. Jadi betul. Yang pertama saya bentuk itu attitude sih sebenarnya. Karena kalau attitude dan adab sudah kebentuk, maka kekompakan itu akan nyusul. Kalau bocorannya ngelatih kekompakan bagaimana? Saya kadang sengaja itu memarahi satu orang. Itu disetting. Satu orang saya marah dulu sama anak ini. Iya, enggak sama asisten saya. Oh, asistennya. Jadi saya ajar satu orang itu. Saya ingin tahu reaksinya teman-temannya bagaimana gitu kan. Bela atau diem toh? Bela atau diem toh. Kalau memang bela, syukur gitu kan. Berarti memang timnya memang kebentuk. Kalau enggak bela berarti ya, oke. Berarti ya memang semuanya cari aman sendiri-sendiri. Itu yang akhirnya betul. mulai saya terapin sih. Jadi bener-bener care. Kalau memang temannya sakit ya dijenguk. Kalau memang temannya nggak bisa latihan karena apa gitu kan. Itu penting. Jadi itu yang saya ini sih. Berarti sekarang yang coach latihnya total ada berapa pemain untuk yang cowok nih? Termasuk yang bukan inti loh. Yang ekstra sih banyak ya. Yang ekstra banyak. Kalau total semua sekitar ada 44 kalau saya. Sedangkan yang sudah masuk katakanlah inti core player itu berapa? Ada 12 sampai 15 pemain. Itu memang sudah dibedakan ya antara. Jadi istilahnya second sama first team kan gitu. Betul. Ya. Jadi latihannya pun kadang saya pisah. Oh gitu. Biar yang maksudnya yang harusnya bisa up karena jadi satu sama yang masih tahap pembelajaran gitu kan, masih tahap belajar, biar nggak turun kualitasnya. Bisa jadi yang inti degradasi kedua. Yang kedua bisa jadi promosi naik. Dan gitu. Kalau saya pribadi saya tidak butuh pemain bintang. Justru nggak butuh ya. Jadi kalau dia merasa star syndrome dan terus akhirnya dia latihan seenaknya sendiri, tidak saya pakai. Gitu. Kalau memang nanti katakan di kejuaraan kalau memang kalah karena tidak ada pemain bintang gitu kan, saya bisa jelasin nanti gitu. Kenapa saya harus seperti itu? Karena harapan saya kan bukan sampai di sini gitu. Karena ada beberapa pemain dari Semam itu secara postur bagus, secara permainan bagus, dan nextnya dia bisa terus berkembang ya setelah bisa, alumni. Betul, bisa ke level berikutnya nanti ke mahasiswa atau mungkin ke liga itu bisa masih. Selama pandemi ini berarti belum ada kompetisi yang diikuti atau belum ada ya? Belum itu yang ada atau belum ada eventnya atau gimana? Belum ada event sih di Gresik ya. Kalau dengar ada event basket ya. Di Mojokerto kemarin ada, cuman tidak semuanya diundang. Nah ini challenge-nya sebagai pelatih gimana cara ngukur skill pemain kalau nggak ada pertandingan gimana? Apa sparring dengan sekolah lain atau gimana? Kemarin sih sempat sparring sama SMA 11 sih kalau nggak salah. 11 Surabaya. Itu ya memang. Itu sejauh ini gimana perkembangan anak-anak? Alhamdulillah hasilnya bagus. Hasilnya bagus. Beberapa pemain sudah mengerti apa yang ingin menjadi karakter tim nanti saya bagaimana. Beberapa pemain sudah mengerti dan paham. Tapi ada beberapa yang memang masih agak susah. Karena kendala kebanyakan soalnya pemainnya SMA Muhammadiyah ini tidak dari SMP ya. Dari SMA. Belajar skill basketnya. Iya, jadi ada dari nol juga ada ya. Dari nol. Jadi ada yang dari nol, ada yang memang SMP cuman sekedar ikut tidak aja. Tidak yang benar-benar diseriusi begitu kan. Ada yang karena gini rata-rata di sini kulturnya itu kalau basketnya itu ya yang namanya basket pokoknya aku main basket. Jadi mau latihan bagaimanapun yang penting aku basket gitu kan. Jadi kalau sebenarnya itu diarahkan akan menjadi baik. Jadi sebenarnya kurang diarahkan aja sih. Jadi itulah peran pelatih nanti yang akan mengarahkan anak didiknya kan. Betul. Gitu ya. Jadi peran pelatih itu sangat penting. Kenapa ya? Karena pelatih itu bisa melihat dari segi manapun gitu kan. Dari luar lebih enak lihatnya gitu kan. Karena mereka yang bergerak di lapangan kan, kita yang lihat dari luar kan secara emosional kita juga nggak terlibat di dalamnya gitu kan. Maksudnya nggak terlalu sampai
kita juga nggak lari-lari kan begitu. Jadi fokusnya masih bisa lebih enak. Gitu. Saya pun sering nerapin ke anak-anak yang bisa menjadikan kalian hebat itu bukan pelatih sebenarnya, tapi bagaimana kalian percaya. Jadi musuh terbesarnya kalian itu cuman diri kalian sendiri ya. Bagaimana ngadepin itu, bagaimana mengatur emosionalnya, bagaimana menyelesaikan masalah pribadinya, itu yang penting. Lah pelatih itu melihat sisi-sisi yang tidak dilihat sama pemain gitu kan. Oh gitu ya. Iya, jadi yang waktu pertama saya kali ke sini itu yang paling susah itu menimbulkan trust kepada coachnya. Iya. Jadi dimanapun saya ngelatih, saya selalu harus menimbulkan trust pemain dulu ke saya. Kenapa? Karena kalau pelatih tidak dipercaya sama pemain, ya kita bisa lihat di tim manapun ya kan, kalau basket, sepak bola nggak nurut lah, nggak percaya sama pelatihnya, ya akhirnya krisis moral, bukan krisis moral, krisis mental tepatnya. Jadi itu yang saya tumbuhkan dulu. Jadi mereka butuh saya juga butuh mereka. Jadi saling membutuhkan sebenarnya. Itu kalau di lapangan nih, kedekatannya kan memang harus menimbulkan kepercayaan. Kalau di luar lapangan atau setelah latihan gitu, di WA sering nggak menerima curhat dari pemain-pemain? Sering. Coach, saya ini sekolah kok malas, coba ingin basketan atau gimana? Sering ya? Iya, sering. Masalah jadi, keluarganya atau masalah apa gitu ya? Jadi tidak semua ya, tidak semua orang tua itu kadang-kadang mendukung bakatnya. Jadi rata-rata hal itu yang sering dicurhatkan anak-anak ya. Saya harus bagaimana ke orang tua menjelaskan kalau saya ini suka sama basket gitu kan. Orang tuanya pengen pelajaran nih kan? Iya, karena kadang-kadang anak-anak sendiri juga tidak bisa menempatkan gitu loh. Karena saking gilanya dengan bola basket gitu kan, sampai akhirnya waktu pelajaran mereka nggak masuk gitu kan. Waktunya pembagian waktunya. Jadi saya sering bilang ke anak-anak itu, ya tunjukkan dengan sikap gitu kan. Kalau memang kamu suka basket, ya harus tunjukkan dengan sikap. Maksudnya coach, ya kadang kalau memang waktu ada jam kosong, oke lah, daripada kamu ke kantin main-main, oke kamu ke lapangan boleh gitu. Tapi waktu pelajaran ya sudah, gurunya ya didengarkan gitu. Kadang saya pernah balik begini, kalau kamu bicara dengan temenmu, terus temenmu tidak menggubris perkataanmu atau main HP, sibuk main HP atau tidak menghiraukan kamu, perasaan kamu bagaimana gitu? Kan nggak males juga ya, akhirnya ya pasti marah coach. Nah sekarang dibalik, orang tua gurumu ketika bicara di depan kelas, kalian tidak menghargai itu, ya jangan salahkan temanmu untuk seperti itu gitu kan. Nah, jadi saya lebih mengutamakan belajar mendengar dulu. Betul. Melihat, mendengar, nanti baru bisa berkomentar. Karena yang bijak itu kan bukan hanya berkomentar ya, tapi hanya melihat dan mendengar gitu kan. Jadi itu sih yang saya terapkan. Yang paling lebih sering dicurhatin itu ya karena masalah itu tadi, memang support orang tua yang nggak sejalan dengan hobi anaknya. Jadi itu yang karena anak sendiri juga begitu sih yang bikin repot. Maksudnya kadang ada yang pernah saya nemuin itu izinnya basket. Izinnya latihan. Tapi kemana? Tapi nongkrong gitu ya. Itu pun kadang setelah itu saya panggil, saya ajak ngopi bareng. Gitu ya. Jadi di luar latihan saya ajak ngopi, saya kasih motivasi gitu kan. Apa sih sebenarnya yang bikin ini? Jadi kendalanya rata-rata teman-teman sih itu. Anak-anak yang gitu orang tua. Oke, sip. Curhatan. Mohon maaf ya. Yang merasa mohon maaf ya. Nggak sebut nama kan ya? Iya, nggak sebut nama, mohon maaf ya. Kemudian, nah ini fasilitas ya, kita coba fasilitas karena kita baru menempati gedung ini dan lagi proses kayaknya belum 100% selesai. Sudah ada ringnya dan sebagainya, mungkin perlu dipasang pelindung kaca untuk lebih mantap lagi. Apakah fasilitas indoor itu mendukung berapa persen selama ketika nanti mungkin setelah pandemi selesai atau agak mereda kan mulai rutin lagi latihan di indoor itu, gimana peran fasilitas terhadap pola pelatih coach Gib sendiri? Kayak gini ekspresi saya waktu pertama kali masuk Semang dengan 7 lantai, karena saya sudah terbiasa dengan fasilitas outdoor ya.
Ya, yang jadi panas ya, hujan gitu ya. Jadi waktu hujan akhirnya bisa latihan, yang harusnya latihan tim jadi akhirnya latihan fisik gitu kan. Itu yang bikin saya kaget waktu datang ke sini. Saya tanya, loh, terus lapangannya di mana kalau 7 lantai ini? Terus saya Pak Mer bilang, lantai 7 dong, pakai kaca. Masa lewat begitu jadi saya udah nggak bisa ngomong udah. Dan saya sangat bersyukur bergabung dengan Semam karena guru-gurunya juga mendukung, apalagi Bapak Kepala Sekolah yang ketika ada saya kendala pun langsung direspon ya. Saya kira itu basket yang diistimewakan ya. Ternyata semua. Iya, semua. Ternyata semua. Saya langsung semua ekstra sama. Nggak bisa ngomong. Oke, Pak. Bapak ingin bagaimana tim ini? Bapak ingin prestasi, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Yang jelas fasilitas sudah mendukung gitu kan, jadi saya tinggal bekerja dengan anak-anak dan teman-teman tim. Bapak Kepala Sekolah sudah mendukung kita 100% dan guru-guru juga. Ayo kita kerja bareng. Event terdekat SIBA, jadi ayo kita. SIBA di mana tuh? Di Semen. Semen? Ya. Itu kapan, bulan apa kira-kira? Insya Allah bulan ini. Nah, mantap ini. Ya, ini tes case pertama. Case pertama. Kompetisi resmi ya. Semoga yang malas latihan, ya alasannya banyak. Saya tunggu latihannya ya. Jadi kadang 8 orang gitu kan. Belum full tim. Ya, 4 orangnya nggak tahu kemana gitu kan. Nah, jadi saya harap 12 pemain itu paling tidak yang sudah saya tunjuk. Mewakili sekolah ya. Untuk ikut minimal latihannya rutin lah. Iya, kalau nggak ikut ya ngabari atau gimana. Betul, karena hasil pertandingan itu dilihat dari latihannya bagaimana. Menang atau tidak itu bonus. Yang penting latihannya dirutinin dan ingat semboyan kita membawa nama di dada. Nah, itu. Saya tidak pernah kasih nama di punggung. Di belakang punggung itu ya. Karena kita berjuangnya nama di dada. Aremu. Bukan personal lagi, bukan tapi personal, tim, ya. Aremu gitu. Itu. Oke. Terakhir ini kemarin saya ngobrol dengan anak-anak SMP kelas 9 yang mau masuk Semam. Ya. Dan ada beberapa yang sudah ikut klub basketnya di SMP. Dan memang punya harapan besar kalau nanti bergabung di sini pengen meningkatkan skillnya. Nah, ini barangkali ada pesan-pesan buat teman-teman adik-adik kelas 9 dimanapun berada yang pengen ikut basket di Semam karena ingin melanjutkan latihannya di SMP ataupun yang dari nol. Seperti yang Coach Gibran katakan bahwa banyak pemain dari Aremu nih yang ketika masuk kelas 1 SMA ini belum ada skill sama sekali. Nah, jadi perlu dipoles, dilatih sehingga menjadi pemain yang lebih baik lagi. Itu gimana pesan-pesan dari Coach kepada adik kelas 9 ini? Yang jelas calon-calon penerus ini. Yang jelas jangan ragu masuk Aremu. Kenapa? Karena saya sudah masuk di sini kan, jadi saya tahu betul Aremu itu sekolah yang luar biasa, yang benar-benar memberikan kesempatan pada murid-muridnya untuk meneruskan atau melatih atau mengembangkan lebih tepat, mengembangkan potensi yang ada di dirinya masing-masing. Fasilitas oke, dan pelatih ya bisa dilihat nanti track record-nya gitu kan. Sama asisten juga ya, Coach siapa? Coach Damas. Coach Damas ya, berarti Coach Gibran ini dibantu ada asisten juga Coach Damas ya. Jadi nanti kalau memang pingin masuk Aremu, nggak usah ragu. Saya nanti akan ngasih tips-tipsnya banyak. Apa aja yang nggak ada di podcast ini nanti keluar semua di lapangan. Saya rahasiakan biar nanti semakin penasaran ya. Jadi lebih tepatnya kalian akan merasakan apa yang belum pernah kalian sebelumnya latih sebelumnya. Itu yang kalian rasakan nanti di Aremu. Banyak hal. Mulai dari sarana prasarana dan juga materi latihannya. Ya. Berarti Coach sendiri sudah menyusun seperti silabusnya itu ada ya? Hari ini apa macam-macam sudah? Iya. Jadi nggak asal melatih, datang latih, lari selesai enggak ya? Iya enggak. Jadi yang saya susun itu tiap kali latihan pasti ada yang disusun. Maksudnya ada booknya gitu kan, ada notnya itu kan. Jadi kalau memang hari ini di progress reportnya juga ada. Minggu pertama latihannya apa gitu kan, nanti terus minggu kedua di latihan apa gitu. Nah itu sudah ada semua. Nah itu sudah dirancang sedemikian rupa. Kalau dulu kan
udah dirancang nih gitu kan, latihannya hari ini begini gitu kan, ternyata kena hujan, repot lagi, ditunda lagi betul. Ya kalau di Semam tidak ada dong. Tidak ada dong, jadi hujan panas tetap aman gitu, karena aman. Kita indoor ya, jadi kita pun bisa lihat Gresik itu luasnya bagaimana nanti, karena kelihatan banget, jadi gak usah ragu lah, mending langsung gabung aja. Latihannya seminggu berapa kali, Mas? 3 kali saya tinggal. 3 kali. Kalau jelang Lebong mungkin bisa tiap hari. Hampir. Ya. Apalagi ini mau ada event lagi. Ada event ya. Jadinya begitu. Baik, terima kasih Coach Gip sudah ngobrol banyak tentang Aremu, kemudian cerita banyak juga tentang cerita waktu jadi pemain, pengalaman di final DPL hingga sekarang melatih tim kebanggaan sekolah kita salah satu Gresik Aremu. Semoga di pandemi ini sudah mulai ada kompetisi-kompetisi yang berjalan sehingga mental anak-anak ataupun pemain-pemain itu sudah mulai terbangun. Karena kita ketahui bersama ya, pandemi itu sudah off megang bola itu waktu ketularan urusan kalanya. Jadi ini sudah mulai on track lagi dan kita harap sudah bisa bertambah lagi mental, skill dan sebagainya. Dan yang terakhir ada di kelas 9 yang ingin melanjutkan sekolah yang ada basketnya, ya bukan pilihan yang salah, Mas, jika kalian menjadikan pilihan bersekolah di sini, karena sudah ada beasiswa basket, kemudian nanti juga ada hal-hal spesial mengenai perbasketan. Jika kalian terpilih menjadi delegasi sekolah di pertandingan-pertandingan mewakili tim Aremu seperti itu. Aremu is the best pokoknya. Alhamdulillah. Baik, Coach, terima kasih banyak. Dan rekan-rekan sekalian yang menyimak podcast ini, makasih sudah mendengarkan percakapan kita berdua, dan kita akan kembali dengan bintang tamu yang lain tentu saja di Infikes Inovatif Podcast, podcastnya SMA Muhammadiyah 1 Gresik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.